Mungkin halo Mas Efra. halo Mas. Mungkin kita mulai aja Iya, ya. jelas ya suaranya ya. Jelas Mas. Boleh. Oh, jelas Oke. banget. Oke, thank you. Oke Mas, siap. Gimana yang lain nih, suaranya kira-kira jelas nggak? Yang suara saya? Mas. Jelas Pak, jelas. Jelas. Oke. Jelas. Oke Mbak. Dan bikin saya biji. Pergi sana kau. Nah, gini aja. Oke, mungkin kita mulai aja ya diskusi sore ini. Weekend Open Mind. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di sore hari weekend ini kita bersama-sama sesuai dengan tema kita Weekend Open Mind. Kita bisa sama-sama membuka mindset dengan kita mengikuti diskusi ini bersama Mas Rudi, salah satu praktisi ekspor yang berkenan pada sore hari ini membagi ilmunya mengenai sesulit apa sih ekspor itu. Nah, monggo nanti materi yang akan disampaikan oleh Mas Rusdi ini cukup menarik karena kita bisa mengambil banyak ilmu dari beliau yang sebagai praktisi ekspor ya Mas. Siap. Jadi buat kawan-kawan yang berkenan buat on cam, monggo on cam biar kita diskusinya lebih enak gitu, bener nggak Mas? Kalau yang kesempatan on cam. Oke, silahkan. Walaupun diskusi kita sore hari ini online, setidaknya kita bisa memandang lah satu sama lain walaupun hanya depan layar laptop, bukan? Belum bisa bertemu langsung. Sebelumnya saya sebagai moderator pada diskusi sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sempat untuk join pada diskusi sore hari ini, dan saya akan membacakan sedikit CV dari moderator. Mana CV-nya? Dari pemateri sore hari ini. Pengalaman riwayat pendidikan beliau itu pernah menempuh pendidikan di Business Administration sebagai staf Politeknik of Semarang Indonesia dari 2013 sampai 2016. Memiliki sertifikat organisasi leadership di Mesa Community College United States dari 2017 sampai 2018. Business Management Sultan Agung Islamic University Indonesia 2019-2021. Beliau juga berpengalaman dalam bidang ekspor, pernah menduduki di PT Harrison dan Giljapa, itu PT yang bergerak di bidang order processing dan ekspor spesialis dari 2018 sampai sekarang. Di Al-Barik Nurul Jannah Foundation, edukator dan dari 2016 sampai 2017. Mungkin skill beliau sebagai ekspor atau logistik manajemen, entry data, customer service, cross cultural communication, riset dan data analisis. Mungkin itu saja perkenalan singkat mengenai pemateri pada sore hari ini. Buat perkenalan lebih jelasnya nanti bisa beliau memperkenalkan diri sendiri. Siap Mas Efra, siap. Dan mungkin nanti kawan-kawan bisa kenalan lebih lanjut kalau memang mau kenalan nanti. Cuman jangan modus lah, kasihan Masnya, ya Mas.
Aman, aman, aman. Ini ada update nih, Masnya nih baru keterima di mana? Arizona oke. University. Oh, Oh, selamat bukan, Mas. Mas. Saya revisi. Nanti saya revisi waktu saya memperkenalkan diri juga ya. Oh, berarti update Ya. infonya belum akurat. Mungkin tidak banyak dari pengantar dari saya sebagai moderator. Saya akan memandu diskusi pada sore hari ini. Diskusi kita santai ya nggak Mas? Yang mau sambil ngerokok, Santai ngerokok. saja. Yang sambil Silakan. ngopi, silakan. Yang penting apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa kita dengar dan kita hayati sama-sama. Mungkin itu saja pengantar dari saya moderator. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Rudi untuk memaparkan atau materi tentang ekspor pada sore hari ini. Kepada Mas Rudi, waktu dan tempat kita sediakan. Monggo Mas. Oke. Turun. Boleh dikasih akses untuk saya untuk membaca untuk memberikan presentasi. Saya mau memberikan file presentasi untuk saya upload. Oh, boleh Mas, share screen. Oke. Boleh, Oke, ya. Ada juga. Oh, ada. Oke. Apakah sudah terlihat mengenai presentasi kali ini? Halo? Udah kelihatan, Mas, Halo? kelihatan. Oh, udah kelihatannya. Baik. Langsung saya mulai ya, Mas ya, Mas Frans. Saya mulai ya. Halo? Ya, silahkan Mas. Oke. Sebelumnya perkenalkan. Monggo Mas, monggo. Oke. Sebelumnya perkenalkan mengapa saya diundang di sini, yaitu sebagai praktisi ekspor. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan setidaknya siapa sih saya gitu kan, kok berani-beraninya ngisi acara seperti ini. Oke, perkenalkan saya Tri Rudianto, biasa dipanggil Hadi. Saat ini dan saya lahir di Semarang, Jawa Tengah. Untuk pendidikan tadi ya sudah disebutkan oleh Mas Efra, ya saya menempuh pendidikan S1 di Indonesia dan di Amerika, dan insya Allah pada Desember ini saya akan berangkat ke US untuk ambil S2 di International Business di University of Florida yang didanai oleh LPDP. Untuk pekerjaan saya terima kasih, sebagai ekspor spesialis dan auto processing, yang intinya pekerjaan saya itu gabungan antara eksportir sekaligus sebagai customer service. Dan selain pekerjaan utama, saya juga bekerja di bidang sosial di Karang Taruna, di tempat saya berasal, dan juga saya juga salah satu pembina di Panti Asuhan di Semarang. Oh ya, ini fotonya agak nggak kontradiksi ya. Saya kuliahnya di University of Florida, tetapi fotonya di Harvard. Itu merupakan cita-cita saya yang sampai saat ini masih saya pegang. Semoga S3 bisa di sana. Amin. Oke. Seperti yang judul saat ini, yaitu sesulit itukah proses ekspor? Jawabannya adalah iya. Kalau mudah kan kita sudah terbiasa menemui dalam kehidupan kita. Tapi karena ini susah, maka dari itu spesial. Tapi bukan berarti karena ini susah, bukan berarti itu tidak mungkin.
Oleh karena itu, saya yang sudah 3 tahun berpengalaman sebagai ekspor, terutama ekspor furniture, oleh karena itu saya akan berbagi sama teman-teman semua, belajar bareng dalam kesempatan kali ini. Oke. Jadi kenapa tadi saya bilang sulit, karena siklus ekspor itu seperti ini. Jadi yang pertama kita harus punya produk sama perusahaan. Setelah kita punya 2 hal utama ini, kemudian kita masuk ke marketing. Setelah marketing, kita masuk ke perjanjian. Setelah itu kita masuk ke dokumen dan local clearance, dilanjutkan dengan shipping dan foreign clearance, dan terakhir yaitu konsumen. Jadi kita akan bahas ini satu persatu. Nah, syarat utama kita untuk ekspor yaitu kita harus punya produk sama perusahaan. Nah, di dalam ekspor produk itu terbagi menjadi 3, yaitu produk bebas, yang dibatasi, dan dilarang. Nah, jadi semisal teman-teman nih udah rencana nih mau ekspor, teman-teman harus tahu nih produk teman-teman itu masuk ke bagian mana, apakah itu produk bebas, dibatasi, atau dilarang. Jadi contoh teman-teman punya produk elektronik yang pengen dijual mungkin ke China, teman-teman bisa, ini lebih mudah karena teman-teman nggak harus punya perusahaan di sini. Lah, di sini saya juga menyebutkan perusahaan. Kenapa saya sebutkan perusahaan? Jadi ini ada kaitannya dengan produk yang akan kita ekspor. Kalau semisal kita tidak punya perusahaan, kita dalam artian diri kita sendiri tanpa adanya PT atau CV, kita hanya bisa mengekspor barang bebas dalam elektronik, makanan dan minuman, atau furniture yang non kayu, atau bisa handicraft. Tetapi teman-teman bisa mengekspor itu lebih luas ketika teman-teman punya CV atau PT. Kenapa? Karena ketika teman-teman punya PT, teman-teman bisa ekspor produk dalam bentuk bebas maupun dibatasi. Maksudnya apa sih di sini dibatasi? Dibatasi yaitu bahwa kita boleh mengekspor, tetapi dalam jumlah terbatas, dan dalam hal ini ada surveyor yang akan bertindak. Itu contoh produknya kopi, beras, kayu, furniture dari kayu, dan sarang burung walet. Nah, setelah teman-teman punya produk dan mungkin perusahaan yang udah teman-teman bentuk, kemudian kita masuk nih ke marketing. Kan kadang kita sering dijumpai nih, kita punya produk tetapi kita nggak tahu gimana sih cara ketemu dengan penjual di luar. Nah, ini saya mau kasih beberapa contoh. Di sini ada showroom. Nah, showroom di sini bisa saya contohkan di perusahaan saya bekerja, yaitu kita punya tim marketing di luar negeri. Biasanya kita punya showroom furniture, dan jadi konsumen bisa langsung datang ke tempat kita menanyakan soal furniture. Jadi ini boleh dibilang lebih mudah untuk menggait customer karena kita sudah ada perwakilan di luar negeri. Lah, tetapi apakah harus punya showroom? Tidak. Kita punya sosial media, kita punya Insta, kita punya mungkin Facebook yang bisa kita gunakan untuk jual beli. Tetapi di sini susahnya karena kita posisinya kita di Indo, kita hanya ketemu dengan konsumen kita di sosial media. Jadi ini butuh effort yang lebih. Kemudian bisa juga kita lewat perwakilan orang Indonesia di luar negeri. Misal nih penjualnya ternyata orang Indonesia yang kenal kita. Nah, itu lebih mudah dan lebih mudah untuk dipercaya. Tapi ada juga opsi lain dari pemerintah, yaitu sering tuh pemerintah mengadakan pameran perdagangan yang biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu bisa teman-teman manfaatin. Kalau semisal itu yang saya sebutin barusan itu susah, bisa lewat online market, lewat eBay, Amazon, Alibaba, atau bisa juga yang opsi terakhir yaitu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar.
Nah, ini marketing atau gimana cara kita mendapatkan konsumen di luar negeri. Setelah kita mendapatkan konsumen dan sudah deal untuk oke, saya beli produk Anda. Apa yang dapat kita lakukan? Setelah itu kita bisa melakukan namanya perjanjian. Tapi sebelum perjanjian kita dimulai, kita wajib sih, kalau saya kan wajib untuk mengecek konsumen yang akan kita supply. Kita bisa cek legalitasnya, yaitu apakah emang perusahaan yang akan membeli barang kita itu eksis, jelas, dan terdaftar di daftar perusahaan legal di negara yang bersangkutan. Terus kita juga bisa cek keuangannya, apakah selama ini lancar atau ternyata banyak masalah hutang sana-sini. Dan kalau untuk perseorangan yang tadi misal lewat online shop, kita kemudian dapat konsumen dalam bentuk perorangan, lah bisa dicek itu keseriusan orang tersebut untuk membeli. Bisa dicek juga mungkin pekerjaan, bisa dicek juga mengenai sudahkah pernah membeli produk dari negara lain. Setelah dicek dan ternyata mantap, deal, kemudian kita tentukan barangnya mau kita kirim lewat laut atau lewat udara. Dan ini sangat penting sekali untuk menentukan apakah lewat laut atau udara. Yang paling membedakan yaitu ketika lewat laut, biasanya barangnya itu gede dalam komoditas yang besar. Jadi contoh di tempat saya itu dalam satu hari bisa minimal itu 50 furniture atau dalam satu kontainer ukuran gede. Nah, itu lebih bagus lewat air atau lewat kapal. Karena apa? Walaupun lama ya, contoh dari Indonesia sampai ke Amerika itu butuh waktu 40 hari untuk sampai tersebut ke Amerika. Kan kalau misalnya lewat pesawat apakah bisa itu 50 furniture? Kita pernah mendapatkan pesanan 50 furniture yang terdiri dari meja, terus kursi, buffet, dan lain-lain. Tetapi itu biasanya kasus-kasus tertentu. Contoh kasus 1 tahun yang lalu, kita ada penjual dari presiden dari Timur Tengah deh, saya lupa presiden mana, dan beliau mendatangkan langsung tuh pesawatnya ke Soekarno Hatta. Itu kasus-kasus yang spesial, tapi itu harganya pasti sangat mahal. Bisa dibayangkan dalam satu kontainer, dalam kondisi pandemi saat ini, untuk satu kontainer dari sini ke Amerika itu biayanya sampai 200 juta. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya itu diangkut lewat udara itu pasti biayanya biasanya 5 kali lipat. Nah, jadi harus tahu nih kita mau dikirim lewat mana, lewat laut atau lewat udara, dan pasti kita sampaikan masing-masing resiko itu seperti apa. Dan yang nggak kalah penting yaitu pembayarannya, mau lewat tunai atau mau lewat transfer atau mau lewat letter of credit. Mungkin bagi teman-teman asing nih kata-kata letter of credit. Tapi letter of credit itu paling aman. Karena apa? Karena kita menggunakan jasa bank. Jadi bank yang akan jamin uang kita bahwa mereka akan menjamin, dan kedua belah pihak, baik itu kita sebagai eksportir dan konsumen sebagai pembeli, itu adil. Dalam artian ketika kita sudah kirim barang kita, uang itu baru bisa masuk ke rekening kita ketika Sorry Mas, ini kayaknya gangguan teknis jaringan.
Halo Mas, Mas. Halo, 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 halo. Lanjut sudah Mas. ya? Ah, Sudah masuk lagi? udah masuk Oke. lagi. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita tadi kan baru berjanji sudah selesai. Kita siap-siap untuk kirim ke luar negeri. Tapi di sini kita akan hadapi masalah dokumen dan biasanya dokumennya tuh banyak. Lah, seperti apa dokumen itu dan dokumen apa saja? Halo, Mas Rudi. Oh, sorry kawan-kawan, mungkin ini kendala perkara sinyal. Ini saya share materinya di sini aja kali ya, Mas. Biar bisa dibantu oleh tim. Oh, belum saya share. Halo, Mas. Iya, ya, Mas. Chatnya aja, Mas. Nanti Oke. Sudah saya kirimkan ke siapa, Mas? Fayat. Mas Fayat untuk Oke. filenya. Oke. Jadi bisa dibantu untuk di ini. Mungkin karena saya pakai iOS kali ya. Mungkin sih, Mas. Oh. Oke. Oke, lanjut aja, Mas, dulu. Oke, saya lanjutkan. Ini sebentar lagi kok selesai. Jadi saya lanjutkan untuk. Oke, apakah sudah kelihatan? Udah, Mas, sudah. Oke, jadi setelah kita ada perjanjian, kita masuk dokumen. Jadi beberapa dokumen yang kita butuhkan. Jadi ada packing list invoice. Ini yang menyatakan apa isi dari barang kita, berapa banyak jumlahnya, dan dia masuk ke kategori barang apa, apakah bebas atau dibatasi atau dilarang. Lah, kemudian kita butuh yang juga yang namanya PEB. PEB itu apa? Persetujuan ekspor barang. Jadi ini dokumen ini dirilis oleh Bea Cukai. Jadi ini wajib bagi kita untuk punya dokumen ini agar bisa ekspor. Lah, kemudian ada juga bill of lading atau agree bill. Di sini fungsinya untuk ini ya, kalau kita pesan Shopee kan kita dapat nomor tracking nih. Lah itu namanya agree bill. Nah, fungsinya yaitu semacam kayak tiket gitu loh, kayak tiket pesawat mungkin ya bahasa umumnya. Nah, ada juga yang certificate of origin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan bahwa menyatakan bahwa barang itu dari Indonesia. Dan juga ada legalitas di sini ada misal teman-teman barangnya kayu kan tadi dibatasi. Lah teman-teman tuh nggak bisa dengan seenaknya kirim kayu ke negara lain. Oh, Mas. Halo. Kayaknya langsung tanya jawab aja deh, Mas. Ya.
Halo. Halo Mas, ya. Gimana? Ini langsung tanya jawab aja deh, Mas. Oh, boleh. Ini Dari tadi sinyalnya macet terus, mohon maaf. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung jawab aja ya. Mungkin di sini yang mau mulai bisnis ekspor bisa langsung ditanyakan, jadi nanti bisa langsung saya jawab aja. Lebih enak kayak gitu sih kelihatannya. Daripada banyak materi kan. Oke, jadi monggo dari para audiens yang kepo nih permasalahan ekspor apa aja sih kira yang mau dipersiapkan atau teknis dan lain-lain, monggo yang mau bertanya raise hand lah di Zoom-nya atau bisa langsung on mic bagi yang ingin bertanya mengenai dunia pereksporan nih yang akan dijawab langsung oleh praktisinya. Oke. Yuk, teman-teman kita diskusi aja sih di sini. Jadi apapun pertanyaannya silakan. Monggo kawan-kawan. Sore dong. Monggo Jusber. On mic. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan Mas, Oke. yang menjadi yang menjadi kendala tersendiri saat memulai bisnis ekspor ini sebenarnya apa Mas? Karena saya melihat di media-media sosial, terutama di Instagram, banyak sekali konten-konten yang saat ini anak muda itu fokusnya selain ke trading saham, reksadana, obligasi, banyak juga yang tertarik di bidang eksportir khususnya. Nah, kira-kira untuk memulai eksportir sendiri ini kan pasti ada namanya tantangan yang kita hadapi. Nah, untuk tantangannya sendiri itu Mas, untuk membangun mindset kita agar lebih berani ke depannya itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Jadi teman-teman yang mau ada pertanyaan nanti bisa disimpan dan atau bisa lewat via chat. Oke. Jadi biasanya yang paling susah kalau menurut saya, termasuk saya juga ada cita-cita sih untuk nggak gabung ke perusahaan lagi. Saya pengen mandiri untuk bisa ekspor. Lah, biasanya yang paling kendalanya di sini yaitu ini sih. Mohon maaf Mas, siapa namanya? Jusber. Mas Jusber. Iya, Mas. Oke, Mas Jusber di sini udah punya produknya atau belum? Semisal nih. Belum, Mas. Oke, belum. Jadi berangan-angan aja ya Mas ya. Semisal Mas Jusber kalau dalam angan-angannya pengen ekspor apa semisal? Kelapa. Karena di daerah saya komoditas terbesarnya kelapa. Oke, kelapa gitu ya. Kelapa dalam di sini ya. Jadi kita biasanya menentukan ini Mas, kebutuhan misal kelapa dalam bentuk gelondongan gitu Mas atau gimana nih? Apa sih? Oke. Biasanya paling susah tuh emang itu. Kita tuh mau ekspor apa sih gitu kan. Lah di sini fungsinya kita tadi marketing. Nah, jadi kita harus tahu siapa target kita, semisal mungkin di negara Timor Leste nih. Di negara Timor Leste ternyata kelapanya kurang di sana atau butuh karena lagi COVID kan, katanya kan kalau minum es kelapa air kelapa muda kan bisa salah satunya bisa I don't know lah menambah imun atau apa. Lah, misal nih dari Aceh atau mungkin dari Kalimantan yang banyak kelapanya. Nah, jadi biasanya yang paling susah di sini kita mau ketemu sama penjualnya itu paling susah. Ini paling susah tuh di sini. Oleh karena itu jaringan yang paling sangat sangat berperan di sini yaitu jaringan.
Lah biasanya kita harus untuk dapat ke konsumen itu ada banyak cara sih Mas. Jadi mungkin Mas bisa langsung ke Timor Leste, ya bisa langsung ke Timor Leste. Di situ Mas bisa bertemu langsung dengan mungkin dengan calon pembeli atau mungkin dengan perusahaan dengan cara menawarkan nih saya punya kebun gede kelapa gitu kan, dan Mas juga tunjukkan semisal legalitas Mas bahwa saya punya kelapa yang sudah disetujui oleh pemerintah. Lah, bisa satunya yaitu itu Mas bisa langsung ke negara yang dituju. Itu yang paling susah menurut saya. Kalau sudah ketemu sama konsumen, itu kedepannya itu sangat mudah. Apalagi kalau sudah terjalin hubungan perjanjian gitu ya Mas, itu sudah sangat mudah. Tapi yang paling susah itu memang ketemu sama eksportirnya. Oleh karena itu dengan kita berjejaring di sini kan juga pada akhirnya saya kenal sama Mas Jusbar ya. Ternyata punya komoditas kelapa seperti ini. Misal nanti saya ke Amerika, kita bisa nih bekerjasama. Saya bisa nyari konsumennya di Amerika dan Mas Jusberg di sini sebagai yang supply ke saya. Seperti itu paling susah seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mas? Berarti Mas, sebelum kita melakukan ekspor ini, kita perlu ada yang namanya survei terlebih dahulu mengenai kebutuhan di tiap negara itu ya Mas? Tidak harus survei. Dalam artian sih tidak harus survei Mas. Intinya bahwa kita ketemu nih penjual yang memang butuh barang kita. Survei tadi salah satunya. Misalnya kita nggak punya koneksi atau kita nggak punya showroom, kita nggak bisa hadir di pameran perdagangan. Nah, kita bisa ke negara yang bersangkutan. Biasanya hal ini dilakukan oleh bule-bule. Jadi ternyata banyak sekali tuh bule-bule datang ke Indonesia. Ternyata dia tanya soal ekspor furniture. Nah, biasanya kalau hal ini banyak dijumpai di Jepara. Jadi karena orang Jepara nggak tahu caranya ekspor, jadi pintar tuh mereka datang ke Indonesia dan di sini mereka buka semacam kayak toko gitu. Jadi yang pada akhirnya eksportirnya tuh juga bule. Itu yang ironis termasuk di perusahaan saya Mas, jujur ya, ini kita belak-belakan aja. Perusahaan saya tuh yang punya itu asing, yang punya tuh orang Inggris. Awal mulanya dari mereka datang ke Indonesia, lihat ternyata Indonesia itu furniturnya bagus-bagus, tapi karena nggak ada yang mampu untuk menjual keluar, jadi beliau ambil alih memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual barang dari Indonesia ke negaranya sendiri di Inggris. Gitu. Oke, Gitu. gimana kawan Jusbar? Ini juga ada pertanyaan Mas dari kolom chat nih, dari Mas Chandra Pamungkas. Kalau kita bekerja sama untuk mengekspor barang dari suatu pabrik, apa kita harus tetap pakai PT sendiri atau bisa pakai PT dari pabriknya dulu? Itu pertanyaan dari Mas Chandra Pamungkas, Mas. Siap. Oke, langsung saya jawab aja ya Mas Chandra ya. Oke, ini salah satu pertanyaan yang bagus sih. Jadi ada plus dan minusnya di sini. Biasanya kalau misalnya kita belum punya pabrik nih, belum punya PT nih, biasanya kita bisa nitip barang kita dengan otomatis, of course, dengan nama pabriknya itu. Jadi kita hanya produknya milik kita, tapi diklaim oleh pabrik tersebut. Biasanya yang terjadi itu seperti itu. Dan biar jadi gini, negatifnya salah satunya saya menjualnya itu lebih kebelinya lebih murah dan si pabriknya itu akan menjual lebih mahal. Kasus yang banyak terjadi itu seperti ini. Tetapi kalau misal ternyata Mas Chandra nggak mau seperti itu kan, dalam artian pengen atas namanya sendiri. Nah, itu bagaimana caranya Mas Chandra bisa approach, bisa dekat ke PT itu agar ya saya nitip dulu lah, nanti untuk biayanya kita bagi dua, tetapi barang itu tetap atas nama
atas nama PT aku seperti itu. Bisa jadi seperti itu, tapi biasanya yang namanya bisnis kan ya, kadang kita sikut-sikutan, kadang kita pengen yang paling menang kan, pengen yang paling untung. Kenyataannya kadang seperti itu. Lah bagusnya sih emang mulai sendiri, tapi ya tadi itu untuk memulai itu emang nggak mudah ya. Jadi ya yang boleh yang saya katakan tadi itu mulainya emang susah, tetapi saya yakin sih kalau udah punya produknya kita bisa mulai mungkin butuh waktu 1 atau 2 tahun. Tahun ketiga insya Allah kita bisa mulai gitu. Oke, terima kasih. Itu ini ada juga dari Mas Solehin yang udah raise hand yang akan bertanya. Monggo dari sahabat Solehin. Oke. Langsung saja. Benar. Oke. Terima kasih dari Mas Evra sebelumnya sebagai moderator. Jadi gini Mas, saya ketika berlatang kan rumah saya kan Kudus, aslinya Kudus di dataran tinggi lah. Potensi alam maupun hasil alamnya kan cukup melimpah, aslinya seperti itu. Salah satu komunitas yang baru booming di Kudus ataupun di dataran tinggi itu apokat ataupun hasil-hasil alam lainnya kayak gitu. Jadi tapi gini, kendala saya ketika bicara soal ekspor itu pertama memang market ya, market karena kita memang belum punya kemampuan bagaimana sih kita mengetahui kebutuhan perusahaan dari luar negeri maupun pasar-pasar dari luar negeri. Kita tahunya memang itu sudah diakomodir oleh misal Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan maupun yang memang melibatkan eksportir maupun importir. Nah, itu kan memang lewatnya perusahaan. Tapi kalau semisal kita katakanlah perorangan ya, ataupun kita beranggapan itu desa. Sebuah desa yang tabinya kita bicara di sentral, misal sentral apokat di daerah Japan, di desa satu desa di Kabupaten Kudus, itu pengen ekspor, tapi memang itu kan nggak punya CV atau perusahaannya, tapi memang itu seolah-olah milik desa ataupun yang mengakomodir desa. Nah, semisal itu caranya bagaimana? Terus ataupun kita bicara kelompok tani atau apa atau kelompok petani gapotan yang memang mempunyai hasil alam yang cukup untuk diekspor, itu caranya bagaimana? Tanpa melalui perusahaan, karena tidak melalui perusahaan. Terus yang kedua itu bagaimana kita tahu keminatan atau minat yang keinginan perusahaan-perusahaan luar negeri. Kalau setahu saya, kalau di jaringan internasional itu saya baru tahu itu masalah desain. Kalau desain grafis itu di luar negeri ada pasar bebasnya. Jadi bagaimana kita bisa mengekspor desain, bagaimana kita bisa menjual jasa kita di desain dan diminati oleh perusahaan luar negeri. Nah, kalau masalah barang-barang ini bagaimana Mas? Apakah ada misal market, pasar, website yang memang notabene itu pasar global, itu yang masih dalam tanda tanya bagi saya seperti itu. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Mas Solikin atas pertanyaannya. Oke, jadi ini langsung kita diskusikan aja ya bareng-bareng. Di sini kita sudah mendengar bahwa untuk produknya yaitu alpukat. Lah, saya kurang tahu nih alpukat itu masuk produk yang bebas atau produk yang dibatasi atau bahkan dilarang. Lah, kita harus tahu apa itu alpukat itu masuk kemana, Mas. Nah, kalau semisal ternyata alpukat itu masuk ke bebas, ini lebih mudah karena Mas tidak perlu yang namanya tadi itu CV, PT, cukup aja menggunakan nama pribadi, atau kalau semisal kalau pribadi kan seolah-olah kayak ada satu yang menguasai gitu kan. Kalau kurang mantep bisa dalam bentuk koperasi, lah itu bisa. Lah, tetapi just in case ternyata tuh alpukat masuk barang yang dibatasi, kalau saya sarankan sih yang dari desa itu mau nggak mau memang harus buat namanya CV ya, at least CV lah, nggak harus yang PT yang harus jelimet, nggak bisa dimulai dari PT CV dulu dibuat, biar apa? Biar kalau biar si perusahaan luar negeri juga
yakin. Kadang gini Mas, permasalahannya juga yang menyebabkan perjanjian itu batal itu kadang si penjual tuh juga ngecek kan. Kita ngecek ke pembeli, pembeli juga ngecek ke kita sebagai penjual. Lah, si pembeli akan mengecek legalitas kita, juga perusahaan kita itu apakah emang perusahaan yang eksis dan diakui, keuangan kita tuh benar-benar bagus atau enggak. Itu akan salah satu yang menyebabkan tuh konsumen tuh mau lanjut atau tidak. Jadi karena itu kalau saya boleh menyarankan itu yaitu buat CV yang dikelola oleh satu desa tadi. Saya kira itu lebih mudah ya, soalnya apalagi telah terjadi kesepakatan. Jadi kedepannya bisa mulai tuh si kepala desa bisa bisa mengajukan kepada dinas perindustrian untuk diberikan izin CV dan lain-lain. Lah, jadi hal ini juga nyambung dengan tadi ya Mas ya, mengenai melihat keminatan konsumen di luar negeri. Lah, jadi yang seperti yang saya contohkan tadi, konsumen di luar negeri itu jadi walaupun mereka itu misal udah minat, tapi biasanya nggak langsung minat, Mas. Soalnya kan mereka tahu nih perdagangan antar negara itu kan butuh yang namanya kepercayaan. Lah, selain mereka itu ngecek, biasanya mereka akan minta sampel, Mas. Jadi sampel, contoh nih alpukat, ya udah misal mereka minta sampel alpukat, ya kita kirim ke mereka sampel. Karena sampel itu kan butuh cepat. Biasanya sampel itu kita kirim lewat jalur yang namanya kurir. Bisa menggunakan DHL, kalau yang di global itu bisa DHL, atau bisa menggunakan FedEx atau USPS. Saya tidak menyarankan pos. Well, mohon maaf nih kalau saya terlalu ini. Karena saya sendiri punya pengalaman nih lewat pos itu nggak tahu belibet, belibet. Jadi kalau boleh saya bicarakan paling bagus sih selama ini so far DHL. Nah, bisa kirim sampel. Jadi konsumen tuh bisa lihat barang kita seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk meyakinkan ke konsumen. Lah, kalau kita bandingkan dengan desain tadi, kenapa desain itu lebih mudah? Karena dia berupa jasa. Jasa yang bahkan pemerintah kadang tidak bisa untuk mengontrol. Lah, jadi kenapa jasa itu lebih mudah ya? Karena itu dia tidak berupa barang yang ketika kita kirim itu nggak perlu kita lintah negara dulu, di stop sama bea cukai dulu tuh enggak. Kalau jasa kan bisa langsung kirim kita lewat WhatsApp atau mungkin kita lewat website tertentu yang menampung itu. Tapi kalau emang barang itu challenge-nya itu di situ. Gitu Mas. Mas Solikin ya. Mau tanya lagi Mas? Silakan. Nah, semisal ada di luar atau di global ya, pasar global ada marketnya nggak Mas? Misal kalau bicarakan kayak misalkan Alibaba, seperti itu. Kalau di global itu marketnya yang mungkin Mas tekuni itu apa? Atau memang kita hanya jalur lewat ada orang luar negeri nih yang datang terus melihat barangnya kita berekspor atau gimana sih? Kalau bicara kita nggak punya kenalan luar negeri misalnya gitu. Oh oke. Bagus. Oke, jadi ada forumnya Mas. Jadi semisal contoh nih furniture ya, kayak saya kan expertnya di furniture. Kita tuh punya namanya forum. Di US kita tuh punya namanya forum, yang mana tuh semua perusahaan furniture itu bisa masuk ke forum itu. Nah, tentunya memang mereka juga akan ngecek perusahaan kita legal atau enggaknya dan produknya kita seperti apa. Ada. Nah, jadi di sini ada forum tertentu dan biasanya spesifik. Kalau furniture ya furniture. Kalau tadi misal alpukat ya nanti Mas mungkin bisa di googling forum alpukat atau forum buah-buahan mungkin. Nah, bisa di googling di situ dan mungkin Mas juga bisa cek di Kementerian Perdagangan. Biasanya Kementerian Perdagangan itu sangat membantu sekali dalam memberikan arahan kita. Kalau misal kita mau ekspor ini bisa lewat mana lah, itu Dinas Perdagangan sangat membantu sekali. Ya, gitu. Oke Mas, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Solikin. Oke, mantap.
Monggo dari kawan-kawan yang ingin bertanya lagi nih, mumpung masih ada waktu lah sebelum masih banyak Tadi waktu. ada kolom di chat kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, ini ada kolom di chat Mas, Oh. menanyakan pengalaman Mas Rudi nih awal mula memulai ekspor tuh gimana sih? Oh, oke. Oke. Jadi kalau saya kebetulan juga belum, maksudnya belum dalam artian ekspor sendiri saya belum. Saya untuk saat ini masih ikut perusahaan yang mana ya saya boleh dibilang ya udah dapat matangnya gitu, tinggal menjalankan prosesnya gitu. Lah, ini salah satu yang saya ajukan ke LPDP. Jadi ini sekalian sharing ya. Jadi saya yang ajukan ke LPDP, kenapa saya patut menerima beasiswa ini, karena saya juga ingin memulai ekspor sendiri. Yaitu saya pengen sekali untuk menampung furniture lokal akan saya udah nah kalau itu otomatis tadi saya kebetulan kan juga nanti juga akan kuliah di US nih. Nah, kesempatan itu yang akan saya manfaatkan mengenalkan furniture lokal kami ke pasar Amerika. Saya juga punya rekan di Amerika, rekan saya di perusahaan yang sekaligus kita juga berhubungan lewat personal. Jadi saya juga akan belajar banyak dari dia. Dan saya juga punya pengalaman. Jadi kemarin saya kan masih lokal nih, tetapi ada yang mau beli produk dari kami, yaitu meja mini lah. Cuma ternyata kan satu ya, dan kemarin kendalanya yaitu itu cepat. Jadi harus lewat, kalau cepat kan berarti saya harus lewat pesawat kan. Lah masalahnya tuh jatuh di biaya pengiriman. Nah, pengiriman kan kami jatuhkan ke pembeli, dan kebetulan waktu itu lumayan mahal nih, sekitar 2 juta dari sini ke Amerika untuk meja kecil. Lah dari situ ternyata si pembeli itu nggak mau karena kemahalan. Lah kami stuck di situ, tapi kami nggak give up. Kami memberikan opsi, yaitu bagaimana kalau lewat si kontainer. Jadi walaupun kontainer itu kita bisa cuma satu bagian itu bisa, tapi ya itu tadi itu lama kan. Kalau lewat kontainer lama 40 hari mau enggak. Nah, ternyata si loannya juga nggak mau. Jadi ya oke deh, itu batal. Nah, jadi untuk pengalaman saya sendiri, masih untuk saya sendiri benar-benar nyemplung dari nol itu ya baru setahap itu. Jadi baru perjanjian dan ternyata fail, gagal gitu. Tapi tetap akan saya usahakan. Oke. Mana mungkin masih ada kawan-kawan yang lain nih yang ingin kepo-kepo masalah ekspor, tahu masalah Mas Rudi secara pribadi, jangan nanya Mas Rudi dia punya cewek atau belum, nggak usah dijawab tuh Mas. Oke. Oh, dari kawan-kawan yang lain yang masih ingin bertanya nih, mumpung kita berkesempatan sore hari ini ketemu praktisi ekspor lah yang udah kurang lebih 3 tahun Mas ya. Ya, 3 tahun. Dalam dunia ekspor tentu banyak sekali pengalaman lah. Ada pengalaman entah bidang administrasi, sebuah produk dan lain-lain. Oke, sambil menunggu pertanyaan, ini saya mau memberikan sedikit bocoran ya. Berapa sih nilainya kalau kita jual produk ke luar negeri? Jadi itu nilainya itu fantastis, Mas. Jadi kalau mungkin teman-teman yang saat ini pegang HP atau laptop bisa dicek tuh di website, salah satu website kami di Christopher Guy, CHRISTOPHERGUJ. Nah itu untuk kursi yang mungkin di sini dijual seharga 500.000 atau mungkin 1 juta lah. Bagi kita kan kursi 1 juta kan udah mahal ya. Maksudnya kursi cuma satu pieces, nggak yang sofa satu set tuh enggak. Itu kursi 1 pieces itu kalau kita mungkin 1 juta udah kayak aduh malih. Tapi kalau di luar, terutama di tempat kami tuh bisa menjual kursi itu seharga 30 juta. Jadi bisa dibayangkan 30 kali lipat Omsetnya.
Ya itu sefantastis itu sih ekspor. Berarti sangat menarik. Harganya berkali-kali lipat, Mas ya. Iya, tapi memang sih sebanding dengan ya dengan ini ya effort yang tadi kita itu bangun perusahaan, ketolak sana sini memang sebanding dengan itu. Iya. Uh, suaranya Mas masih unmute ya? Oh, itu ada yang chat Mas dari Jusbar minta link chat linknya di kolom link perusahaan tadi ya, Mas Jusbar. Oh, oke, boleh. Oke. Nah, jadi oke, bisa di Google namanya Kitovergai. Oke, saya juga lupa mau menyampaikan. Jadi website itu juga bisa sebagai salah satu cara kita untuk apa ya lebih meyakinkan ke konsumen atau menawarkan produk yang lebih banyak lagi. Jadi kan kalau kita punya website, kita tampilkan kita punya legalitas di situ, kita punya mungkin apa tuh pembeli-pembeli sebelumnya yang sudah membeli barang kita bisa kita tampilkan di situ. Jadi website di sini sangat-sangat berpengaruh. Monggo teman-teman yang masih ada mau bertanya tentang ekspor atau pertanyaan bagaimana sih apa cara menentukan produk-produk ekspor atau klasifikasi produk ekspor yang kira-kira menarik gitu. Atau gini Mas, ini saya sendiri bertanya nih. Oke, silakan, monggo. Kalau semisal kita nih nggak punya, kurang lah, bukan nggak punya, kita kurang jejaring di luar negeri. Nah, tapi kita punya keinginan buat ekspor. Gimana cara kita menemukan market? Selain kita harus berjaring persen yang berada di luar, atau bisa menggunakan cara lain gitu buat menemukan market kita di luar. Oke, bagus. Oke, kita bisa mulai hal yang paling simpel sih Mas. Kalau saya lihat bisa ikut marketplace dulu lah ke Alibaba atau ke eBay atau mungkin ke mana ke Amazon. Jadi itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, yaitu kita masang produk kita di website di luar. Masih ingat nggak ya dulu sempat ada yang jual apa sih bahasa kalau di Jawa Nampan. di Semarang? Benar sekali itu. Nampan. Iya, yang dari bambu itu loh. Yang sempat viral itu. Ya, itu kan dijual berapa ya? 4 juta atau berapa ya? Atau berapa lah, 5 juta atau berapa? $400 kalau nggak salah $500 deh. Jadi kan sekitar 7 juta ya. Nah, itu kan itu salah satunya sih bisa kita pajang atau bisa mulai di marketplace dulu. Padahal bambu itu salah satu produk yang bebas deh, itu nggak dibatasi. Kenapa bebas? Jadi pemerintah tuh bisa mengkategorikan bebas atau tidaknya itu berdasarkan ini ya. Kalau bambu itu kan mudah untuk tumbuh, ya kan? Mudah untuk tumbuh, jadi itu nggak dibatasi. Beda kalau sama kayu. Kayu kan kalau tebang kan menumbuhkannya kan juga butuh waktu lama. Dan biasanya ada syarat untuk ketika kita nebang pohon ya kita harus bisa menanam pohonnya lagi gitu. Gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Monggo dari kawan-kawan yang lain. Monggo. Monggo dari sahabat-sahabat yang lain nih, atau dari teman-teman yang lain. Oke, boleh sharing juga. Pertanyaan yang sering masuk ke saya juga, memang biaya pajaknya berapa gitu kan? Lah, saya ingat banget waktu itu sih mau beli MacBook ya dari Amerika. Di Amerika tuh MacBook tuh murah banget, 4 juta udah dapat MacBook atau 5 juta udah dapat MacBook kan. Lah saya tuh penasaran kan, kepo kan, pengen beli berapa sih gitu.
emang biaya pajak di sini sangat mahal sih. Jadi kalau saya hitung-hitung tuh kemarin ya, jadi biaya pajak sama pengiriman tuh udah 1 kali lipat sendiri. Jadi laptopnya tuh harga 5 juta, pajak sama pengiriman tuh 5 juta, jadi 10 juta. Lah, kalau masalah pajak ini mungkin nggak usah jadi terlalu di PR sendiri, nggak usah. Itu cukup nanti teman-teman masukin pajak itu ke dalam biaya operasional. Jadi udah masuk ke harga yang pada akhirnya dijual ke negara tersebut. Jadi nggak usah bingung soal pajak. Ini ada pertanyaan masuk lagi Mas dari kolom chat nih. Oke, Dia, monggo silahkan. saya bacakan nih izin dari Prom Sayang nih, kepada semua orang nih. Makasih telah sayang kepada semua orang. Dia izin bertanya Mas, di akun TikTok itu ada salah satu akun yang dia penggemar ekspor loyalty atau CP apapun, dari mulai jengkol sampai hasil olahan, katanya dia cukup melalui ekspedisi internasional. Apakah berapa minimal atau maksimal pengiriman, dan bingungnya apakah enggak dicek kualitas barangnya kalau seperti itu? Misal Mas, kalau saya pengen ekspor ikan kering atau basah, kalau ekspor ikan basah nanti berenang. Oke, enggak. Makasih pertanyaannya dari Sayang. Oke, kreatif sekali Gunay. Jadi misal tadi mau ngirim petai, jengkol, memang sih bisa lewat langsung DHL yang sebutkan saya tadi ya, bisa lewat DHL, bisa lewat si FedEx atau lewat kurir yang lain, bisa, sangat bisa sekali. Tapi pertanyaannya, apakah sudah ada yang menampung barang kita? Lah itu. Bisa kita lakukan langsung seperti itu, tapi pertanyaannya, sudahkah kita punya calon pembeli? Biasanya yang sudah melakukan itu, biasanya mereka sudah punya pembeli. Jadi bisa langsung lewat jalur simpel, yaitu lewat jalur kurir. Dan karena lewat jalur kurir kan biasanya lewat pesawat nih. Biasanya kuantitinya tuh kecil. Jadi kuantitinya itu kecil. Kalau yang misal ternyata jengkolnya banyak, satu kontainer ya harus lewat kontainer. Tapi kalau misal hanya cuman mungkin 5 kilo atau 10 kilo, di bawah 20 kilo lah, untuk lewat pesawat masih oke lah. Masih, maksudnya biayanya nggak terlalu mahal. Dan juga harus diketahui juga nih, nanti biaya pesawatnya siapa yang nanggung. Nah, kalau semisal yang nanggung ternyata kita dari penjual eksportir, ya udah kita masukin aja langsung ke harga barangnya itu. Itu paling simpel itu. Tapi kalau semisal customer-nya pengen, oke, nggak apa-apa, yang biaya pesawatnya saya yang bayar, ya udah berarti harga petai atau jengkolnya itu sendiri sih. Bisa, jadi jawabannya bisa, sangat bisa. Oke, mungkin itu jawabannya. Monggo dari teman-teman yang lain, atau masih kurang dengan jawaban tadi? Tadi juga sempat disinggung sama Mas Rudi permasalahan pajak. Oh ini Mas, karena Mas tadi sempat menyinggung permasalahan pajak. Kemarin juga saya sempat ada menemukan seorang mau ekspor sebuah produk, cuman kendala mereka ya termasuk di pajak bea cukai yang cukup mahal tuh. Nah, di situ kan bisa kita lihat marketnya, kira-kira cara menentukan atau kita melihat pajaknya itu kalau di Indonesia sendiri gimana tuh Mas? Buat ekspor persenan dari pajak tersebut gitu. Oke, terima kasih. Jadi pajaknya bisa kita lihat di websitenya Bea Cukai. Nah, jadi saya lupa untuk memberikan info sebelumnya. Jadi ada beberapa website atau kementerian yang harus kita udah melekat lah sama si eksportir, ya itu ya biasanya sih Bea Cukai itu nomor 1. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu juga sangat penting sekali. Kemudian juga broker. Di broker di sini bisa jadi
yang bantu kita untuk dapetin dokumen, atau tadi bisa juga dikatakan kayak lewat ekspedisi tadi itu juga. Lah, caranya untuk menentukan berapa nilai persentasenya bisa kita buka kok di websitenya Bea Cukai. Nah, di situ masing-masing barang itu akan kelihatan untuk ekspor ini berapa persen, ekspor ini berapa persen, ekspor ini berapa persen. Dan itu juga ditentukan oleh banyak sedikitnya suatu barang. Dan apa barang yang kita ekspor. Jadi kalau bebas, yang bebas itu biasanya nilainya lebih sedikit daripada yang tadi itu yang dibatasi sama barang yang dilarang. Barang yang dilarang itu biasanya hanya pemerintah yang bisa melakukan. Jadi contoh yaitu kayak ekspor hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau ekspor senjata tajam itu termasuk yang dilarang, yang nggak bisa dilakukan oleh kita. Jadi ketika itu barangnya ternyata bebas, biasanya nilai pajaknya lebih kecil gitu. Dan kalau mau tahu ya tadi itu lewat website Bea Cukai kita bisa ngecek tuh ini pajaknya berapa persen, banyak berapa persen gitu. Gitu. Oke. Terima kasih Mas atas pencerahannya lah. Monggo dari kawan-kawan yang lain ini masih ditunggu, masih kepo-kepo nih permasalahan ekspor, karena di Indonesia sendiri belum banyak Mas ya praktisi-praktisi ekspor itu sendiri. Ya belum banyak, belum banyak. Dan kalau misal ada pun ya biasanya nggak mau share. Oh susah berarti itu, kesempatan banget di sore hari ini. Iya gitu, biasanya seperti itu. Soalnya kan kalau udah tahu ilmunya kan biasanya kan udah kayak yang tadinya misal nih Mas Efra yang tadinya tuh nitip ke saya gitu kan, karena udah tahu ya mending diekspor sendiri dong. Mas Efra sendiri yang menentukan harganya kan. Ya. Nggak saya kibulin lagi kan. Jadi kan saya bilang si pembelinya beli harga cuman 500, ternyata dalam transaksinya 1.000 kan, jadi seperti itu. Nggak sikut-sikutan lagi berarti. Oh iya. Nanti dititipin lah Mas barangnya. Berarti cukup berpeluang terutama bagi kaum milenial lah. Kalau orang biasa nyebut anak-anak muda nih, milenial nih sangat terbuka Mas ya peluang ekspor ini. Sangat terbuka ya, sangat terbuka. Apalagi udah banyak sekali terutama orang Indonesia yang di luar negeri itu banyak sekali kan sekarang kan. Ya tadi itu bisa lewat diaspora atau lewat mahasiswa lah. Itu kalau menurut saya itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan produk kita keluar sih. Jadi bertemanlah dengan orang yang kuliah di luar, itu salah satu poin manfaatnya sih. Gitu. Kalau bisa berteman sama orang luar negeri, kita sendiri yang berangkat Timur Leste. Timur Leste. Ya masih luar negeri kan? Iya. Gitu. Mau dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan atau gimana ini? Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, diskusi hari ini karena memang udah jam 5 lebih nih. Bentar lagi, kurang lebih setengah jam lagi juga azan maghrib. Mungkin teman-teman mau persiapan sholat maghrib, mau makan sore lah. Atau belum ada teman yang makan sore, atau ada yang berminat ngajak saya makan sore bareng, nggak apa-apa. Saya posisi di Jogja. Kalau Mas Rudi gimana Mas? Kalau ada yang mau ngajak makan bareng nih. Aduh, dengan senang hati. Menambah jaringan kan. Iya. Cuman posisinya lagi nggak berdekatan nih Mas Rusdi. Lagi di mana nih Mas Rudi? Semarang. Tadi Semarang. Ya. Siap. Mungkin itu aja ulasan singkat mengenai materi ekspor hari ini. Ada beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan sebelum kita memulai ekspor yang sempat saya catat tadi.
Pertama, kita bisa menentukan produk maupun perusahaan kita. Terus kita harus punya marketing, atau kita punya pasar lah. Kita mengetahui pasar kita mengetahui perjanjian-perjanjian kita dengan calon pembeli, atau apa namanya kalau biasa itu MOU lah. Itu MOU kita dengan konsumen, dan juga kita bisa banyak sekali tadi yang diulaskan sama Mas Rudi dan cukup menarik. Semoga dengan ulasan-ulasan yang simple tapi sangat berisi tadi bisa menambah semangat kita, terutama bagi kawan-kawan yang berniat memulai ekspor, entah tadi ada produk kelapa, alpukat, ubi, atau apapun itu sangat menarik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mungkin ada closing statement dari Mas Rudi. Kalau dari saya sih cukup mulai aja gitu. Kalau nggak mulai hanya angan-angan, ya selamanya angan-angan. Mulai aja. Mantap. Jadi apa yang diniatkan dijalankan dengan cuma niat ya, Mas. Iya. Cukup simple tapi melejit gitu. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang telah join atau menyempatkan join pada diskusi sore hari ini. Mungkin langsung saja saya tutup diskusi sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di diskusi-diskusi lainnya, ya nggak, Mas? Oke, siap. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rudi. Thank you Mas Rudi.